Zaman sekarang orang makin sering online, tapi makin jarang benar-benar bersama. Dunia kelihatan makin ramai, tapi hati malah makin sepi. Banyak yang bilang, gue kuat kok, padahal batinnya sudah lowbat tinggal 2%. Malam ini kita lihat kisah seorang anak muda yang pelan-pelan tenggelam dalam layar HP, sampai hampir kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Ini bukan drama lebay, ini realita yang diam-diam dialami banyak dari kita. Inilah kisahnya, Lost in Screen, Found in Family. Lin, minggu depan sudah mau ujian. Kamu harus rajin belajar, jangan main HP terus. Ngerti, Lin? Ya, iya Pak, ngerti kok. Ujian gampang aja, ku sering aja dulu nih. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Heroes stand and heroes stay. Let the storm rage on. Mama lagi ngapain? Ya, Mama lagi happy. Nah, ini Mama buatkan sarapan favorit buat kalian. Sudah, Lin, jangan main HP lagi. Ayo makan. Stop, tunggu dulu. Mama mau foto dulu lah. Ayo lihat kamera, ingat buat pose ya. 1, 2, 3. Nanti Mama mau post di story. Udah boleh makan, Ma. Dah ada apa? Ayo makan. Aku sudah kenyang, Ma. Aku berangkat ke sekolah dulu ya. Saya edit dulu lah. Entar mau post di IG. Dulu sebelum kecanggihan digital, rumah ini dipenuhi dengan tawa ria. Banyak kenang-kenangan di keluarga. Tapi sekarang rumah ini makin hari makin dingin. Semuanya sibuk dengan HP. Suara tawa ria, kehangatan rumah, dan rasa peduli terhadap sesama sudah lama tidak saya rasakan. Kadang rumah yang paling ramai pun bisa terasa sunyi, bukan karena tak ada suara, tapi karena hati setiap anggota keluarga sudah berhenti untuk saling mendengarkan. Ada kata-kata yang tak pernah terucap, ada rindu yang tak pernah disampaikan, dan ada jarak yang pelan-pelan tercipta, tanpa ada yang benar-benar menyadarinya. Begitulah, kehangatan bisa hilang, bukan karena badai besar, tapi karena dingin kecil yang dibiarkan tumbuh dari hari ke hari. Pagi semuanya. Hari baru, semangat baru. Hari ini kita bikin kelas rame yuk. Rame apa? Kuota gua aja sekarat. Pagi, Lin. Kok dicuekin? Hello, kita di sini loh. Lin, dari tadi nunduk kepala aja. Kenapa kamu? Ya, biasalah scroll hidup orang. Hati-hati, Lin. Kadang kita terlalu fokus lihat hidup orang, bisa sampai lupa hidup kita sendiri loh. San, kamu ganti HP lagi ya? Ya, biasalah. Tiap ulang tahun gue, papa gue pasti belikan HP baru. Bukan hanya HP baru, juga ada tas baru dan sepatu baru. Wow, sepatunya itu edisi terbaru. Cantik kali. HP-mu juga keren kali ya. Pasti efek kameranya bagus banget. Kepengen kali lah. Pinjam. Hati-hati, ini baru loh. Alah, apa yang perlu disombongkan sih? Pengen ya, suruh papamu beli dong. Ultaku masih lama, guys. Jangan-jangan papamu nggak mau beliin ya untukmu. Mana mungkin? Papaku itu paling sayang loh sama aku. Ntar pasti dibelikan. Kalian diklat ke sini bukan buat update HP, tapi update hati. Ada diskon serum glowing 70%. Astaga, check out dulu lah. Jun, glowing kamu tuh udah maksimal. Yang kurang itu, aku kurang diperhatiin. Bro, gombalanmu udah expired dari 2018. Update dong. Jun, jangan terlalu boros.
Beberapa hari yang lalu baru aja beli serum. Sis, aku tuh bukan boros. Aku ini cinta Indonesia. Wajib dong support ekonomi negara. Sudah. Yuk rekam tarian kita. Pakai HP Sansan aja. Ntar viralkan di TikTok gue deh. Huh, panas banget. Bantu liatin dong rambut gue. Kenapa? Apakah masih ganteng gue? Udah menawan, bro. Weh, Bu Guru sudah datang. Ayo duduk. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik anak-anak, tema yang ingin Ibu sampaikan hari ini adalah tentang masa depanku. Sebelum kita mulai, Bu Guru ingin mendengarkan dulu apa harapan Anda dengan masa depan kalian semua. Bu, jika saya sudah dewasa, saya berharap bisa seperti Jack Ma, mendirikan sebuah perusahaan teknologi yang lebih besar daripada Alibaba, sehingga bisa menjadi perhatian global dan menjadi orang terkaya di dunia. Hah? Ingin menjadi Jack Ma? Saya lihat kamu nggak mirip lah. Lebih mirip Jack Lemon. Sudah, jangan bercanda lagi. Lin, coba sekarang giliran kamu sampaikan apa harapan Anda di masa depan. Saya ingin menjadi... Ayah, malu lah mau ngomong. Gak apa-apa, kamu ngomong aja. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Saya ingin saat dewasa nanti menjadi seorang artis seperti Agnes Monica. Begitu cantik dan kaya. Bisa ganti HP setiap hari, berdandan cantik, kemudian memiliki postur tubuh yang begitu langsing. Bagus sekali. Selanjutnya kamu Novianto. Novi, cepat berdiri. Novianto, saat belajar jangan main HP. Oke, sampaikan impianmu. Impianku Bu Guru, dia nggak punya impian lah. Setiap hari 24 jam hanya taunya main HP aja. Nonton film, main Mobile Legend. Mana ada waktu buat belajar? Pastinya dia nggak pernah mikirin masa depannya. Apalagi impiannya. Bro, dia bilang kamu nggak punya impian loh, taunya hanya main HP. Siapa bilang aku nggak punya impian? Nih, ku nyanyiin buat kalian semua. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti zaman bukan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Seperti zaman ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Oke, anak-anak, jangan main lagi ya. Sekarang silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, jika punya impian, maka harus sepenuh usaha dan kerja keras untuk meraih cita-citamu. Anak-anak, Anda semua harus ingat bahwa handphone hanyalah sebuah alat untuk mempermudah kita melakukan komunikasi. Dan tentunya bisa membantu kita dalam pembelajaran dan menambah wawasan kita. Jadi, anak-anak harus bisa menggunakan HP dengan benar. Jangan karena kecanggihan teknologi, kita berkejar-kejaran dengan perkembangan teknologi. Lin, kamu kenapa? Kok dari tadi cemberut? Aku pengen beli HP baru. Lin, HP kamu masih bagus loh. Kok ganti lagi?
Tadi Bu Guru juga sudah sampaikan, jangan karena gengsi. Yang penting HP itu masih bisa difungsikan. Baru lama itu nggak masalah. Udahlah, capek ngomong sama kalian. Di sudut rumah kecil itu, seorang anak duduk sambil memainkan HP lamanya. Bukan rusak, hanya tidak secanggih kepunyaan teman-temannya. Ia pun mulai merasa minder, seolah harga dirinya ditentukan dari genggaman di tangannya. Dan di dalam hatinya tumbuh sebuah keinginan yang makin besar. Aku harus punya HP baru, supaya aku tidak kalah, supaya aku dianggap hebat. Sayangnya, ia lupa bahwa di balik satu keinginan kecil, ada satu pengorbanan besar yang akan ditanggung oleh seorang ibu. Mama, ulang tahunku sudah mau sampai loh. Boleh nggak belikan HP baru untuk aku? Bukannya tahun kemarin baru ganti ya, Lin? Kok ganti lagi? Ma, aku butuh HP baru. Semua orang pada ngatain aku. Aku mau balas harga diri aku, Ma. Harga diri bukan dari HP, nak. Kalian nggak ngerti. Aku capek jadi bahan tertawaan. Kasian juga ya anakku jadi bahan tertawaan orang. Kalau minta uang sama papa, pasti tidak dikasih. Sepertinya saya harus cari jalan lain deh. Begitulah kasih sayang seorang ibu yang begitu sayang pada anaknya. Demi memberi HP baru untuk anaknya, dia rela bekerja keras, mulai dari satu rumah ke satu rumah. 1 bulan, dia bekerja dengan 5 majikan, mulai dari cuci baju, sapu lantai, cuci piring. Ibunya bekerja keras demi hadiah ulang tahun anaknya. Seiring waktu, Mama Lin sudah bekerja selama 3 bulan. Ia mencuci piring sampai kulit tangannya terkelupas. Ia mengepel lantai sampai punggungnya terasa patah. Ia menyetrika baju meski tangannya sering terkena panas setrika. Setiap kali ia capek, ia ingat wajah anaknya, senyum anaknya, dan impian kecil itu, sebuah HP baru. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 3 bulan saya bekerja di sini. Semoga uang yang saya dapatkan bisa memberi HP baru untuk putriku. Elina, ini gaji bulan ini ya. Makasih ya, Bu. Kenapa kamu begitu bekerja keras? Tanganmu sudah terkelupas begitu. Apa ada ke dokter? Tidak, Bu. Uang ini memang saya siapkan sebagai hadiah ulang tahun untuk putriku. Dan hari ini saya ingin membelikan HP baru untuknya. Elina, kamu terlalu sayang sama anakmu. Jangan terlalu dimanjakan juga. Kadang, anak zaman sekarang hanya mau pamer HP saja. Siapa yang lebih canggih, siapa yang lebih keren. Bukan karena kebutuhan, hanya sebuah keinginan atau nafsu mereka saja. Ya, Bu. Terima kasih, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Ibu Lin tidak pernah menyerah, sampai akhirnya hari itu datang. Dengan tangan gemetar dan hati berbunga-bunga, ia pulang membawa sebuah kotak kecil. Apakah Lin akan sangat senang ketika melihat HP idamannya terkaburkan? Nak, hari ini ulang tahun kamu. Mama siapin kue tar buat kamu. Happy birthday! Dan ini hadiah dari Papa. Semoga semakin dewasa dan jadi anak baik ya. Dan ini hadiah dari Mama. Wow, HP idamanku. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ma. Ayo makan kue tarnya. Papa Mama makan aja dulu. Aku mau update data HP baruku. Kita pun belum doa. Tiup lilin. Mama kok belikan HP baru untuk Lin? Lihatlah ada HP baru. Lupa rayain ultah sendiri. Lagian HP itu mahal sekali loh. Enggak, Pak. Aku beli HP-nya harganya tidak mahal kok. Murah sekali. Yang penting anak senang lah, Pak. HP murah? Nggak salah Mama. Ntar ketahuan sama Lin bakal kecewa. Tidak mungkin lah, Pak. Modelnya, fungsinya, itu sama persis. Nggak bakal ketahuan deh. Aduh, tangan Mama kok terluka gitu. Ayo kasih obat. Iya, Pak. Lin mendapatkan HP idamannya begitu bahagia sekali. Tapi di balik kebahagiaan adalah penderitaan dari seorang ibu. Anaknya tidak melihat luka di tangan ibunya, tidak melihat lelah di wajah ibunya. Yang ia lihat hanyalah HP baru. Tetapi tahukah kalian, HP ini bukan sekedar benda. HP ini dibeli dengan keringat, air mata, dan cinta tanpa harga.
Dan HP yang Lin dapetin sekarang hanya untuk pamer di depan teman-temannya. Aduh, cuaca gitu panas. Tanganku pegal kali. Pegal sekali. Wow, Lin beli HP baru. Hah? HP baru? Cantik sekali. Pinjam, pinjam. Gimana? Keren kan? Mana, coba lihat. San, Lim beli HP baru kayak kamu. Masa iya? Coba gue lihat. Bentar. Ini sepertinya bukan HP baru. Ini HP KW. HP KW. Mana mungkin? Ini hadiah pemberian dari mama gue loh. Kalian lihat sendiri. Meskipun segi fungsi dari fisiknya sama, tapi ini KW punya. Beda dengan HP asli gue. Alah, agak lain aku tengok. Ini HP KW, lihatlah HP-nya begitu ringan. Aduh, Ling, malu sekali kamu. Masa beli HP KW pamer ke kami sih? Iya, aku kira HP beneran. Ternyata HP KW. Lin sangat kesal dan emosi karena dipermalukan oleh teman-temannya. Dengan tidak senang, dia pulang ke rumah dan menyalahkan ibunya. Apa yang akan terjadi di malam yang sepi ini? Mama, Iya, Lin. Kenapa dengan kamu, nak? Mama beli HP itu di mana? Mama ditipu orang ya? Ini HP KW loh. HP ini ya? Mama beli sama orang Karanggoni. Mama tidak ditipu orang. Ini memang HP KW. Yang penting kan fungsi dan fisik luarnya sama. Asal bisa dipakai, orang pun gak akan ketahuan. Dan harganya pun lebih murah dari HP beneran. Apa? Mama beli HP KW. Kok nggak kasih tahu ke Lin sih? Mama takut kamu gak suka. Makanya Mama gak kasih tahu ke kamu. Mama keterlaluan. Tahu nggak? Gara-gara Mama, aku dipermalukan dan diketawakan oleh teman-teman. HP ini aku nggak mau lagi. Oh tidak, HP-ku! Astaga, Ma. Lin, kamu udah keterlaluan. Kamu nggak tahu mamamu. Papa sampar aku. Aku benci kalian. Lin. Udah, Ma. Biarin aja. Pak, ini sedang hujan. Bahaya anak kita di luar. Aku harus mencarinya. Lin, kamu di mana, Lin? Semua ini salah Mama. Lin, kamu kemana? Ibu harusnya jujur sama kamu. Lin, cepat pulang, nak. Lin, kamu di mana, Lin? Lin, di mana kamu, Lin? Maafin Papa. Tadi Papa terlalu emosi. Astaga, Ma. Tolong. Hais, lupa bawa uang. Aku lapar sekali. Mana hujan lagi. Lin, kok malam-malam gini tidak pulang ke rumah? Berantem ya sama mamamu? Sini ada kue, ayo makan. Terima kasih, Ii. Ii adalah orang paling baik di dunia ini. Lin, Ii baru kasih sepotong kue saja. Kamu sudah bilang Ii adalah orang yang terbaik di dunia ini. Pernahkah kamu berpikir, gimana dengan ibumu yang selalu menjaga kamu selama puluhan tahun? Setiap hari, susah payah menyediakan makanan untukmu. Apakah pernah kamu menyampaikan bahwa ibumu adalah orang yang terbaik di dunia ini? Ibumu menghabiskan masa muda untuk kamu, hanya berharap kamu bisa makan kenyang, tidur enak, dan bahagia selalu. Lin, ternyata kamu di sini.
Mamamu di rumah sakit, ditabrak orang loh. Apa? Ditabrak orang? Jadi gimana keadaan mamaku? Gak tahu, katanya keluar banyak darah. Ayo kita ke rumah sakit. Pak, gimana dengan mama? Sudah nggak apa-apa, Lin. Mamamu hanya luka luar. Kata dokter, mamamu masih lemas. Mungkin kecapean. Kecapekan? Kok bisa? Mama cuma di rumah aja. Lin, kamu tidak dewasa sekali. Kamu nggak tahu, ibumu demi memberi HP baru untukmu, bekerja dengan orang dari pagi sampai sore. Sampai tangan terluka pun nggak mau ke dokter. Katanya uang ini mau simpankan untuk beli hadiah untukmu. Kamu malah tidak menyukainya. Lin, Bu Guru kan pernah bilang, HP hanya membuat kita gampang untuk berkomunikasi, searching. Nah, jangan karena kecanggihan teknologi, kita berkejar-kejaran dengan perkembangan teknologi. Kebahagiaan yang sesungguhnya bukan terletak seberapa mahalnya HP yang kamu miliki, melainkan sebuah cinta kasih dari seorang ibu. Iya, Bu. Pa, maafin Lin ya. Papa juga mau minta maaf sama Lin. Tadi Papa harusnya tidak nampar kamu. Maafin Papa juga ya. Iya, Pa. Maafin Lin juga. Mama, maafin Lin ya, Ma. Sekarang Lin sudah sadar. Lin tidak membutuhkan apa-apa lagi. Lin hanya berharap Mama cepat sadar. Ma, cepat sadar, Ma. Kamu goyang itu kuat, Mama beneran bisa pingsan lagi nanti. Ma, sudah sadar. Ma, maafin Lin ya. Lin sudah tahu salah. Mama sangat bangga, kamu sudah tahu kesalahanmu. Kamu selamanya adalah putri kesayangan Mama. Melalui kejadian ini, kini Lin sadar bahwa keluarga adalah tempat ia benar-benar dihargai dan dicintai. Bukan karena HP terbaru, tapi karena dirinya yang apa adanya. Dan dari kejadian itu, Lin mengerti satu hal. Ia boleh tersesat di dalam layar, tapi ia selalu ditemukan kembali oleh keluarga. Teknologi itu baik jika digunakan dengan bijak. Kehangatan itu datang dari sapa, bukan dari signal. Sinyal mungkin hilang, tetapi hubungan jangan ikut terputus. Scroll boleh terus, tapi jangan biarkan kebersamaan ikut terhapus. Jempol boleh sibuk, tapi pelukan hangat jauh lebih dibutuhkan. Baterai bisa diisi ulang, namun hati yang kosong butuh perhatian. Jika kita hanya berbicara pada layar, kapan kita mendengarkan suara keluarga? Filter mempercantik wajah, kasih sayang memperindah hati. Boleh terkenal di dunia maya, tapi dihargai di rumah jauh lebih berharga. Panggilan telepon mungkin berdering, tapi panggilan hati keluarga jangan sampai kamu diamkan. Teknologi boleh berkembang, tapi jangan biarkan kasih kalah oleh waktu. Games bisa dimulai ulang, tapi waktu keluarga yang hilang tidak pernah kembali. Aku belajar HP itu adalah alat, bukan hidup. Mari update aplikasi, update kasih sayang, dan update kebersamaan. Merry Christmas! Yeay!